menyebutkan teman-teman, sebenarnya di era Gus Dur itulah sebenarnya mulai terjadi kerusakan di kalangan NU ya, terkait pemahaman Gus Dur teman-teman. Baik, coba kita simak satu persatu teman-teman. Ini pernyataan dari Kiai Lutfi Basori terlebih dahulu teman-teman. Kemudian kan kita simak video yang lain. Kenapa NU pecah? Apa penyebabnya? Kalau NU tidak pecah, yang pecah pengurusnya. Betul? Karena pengurusnya ini macam-macam kemauannya. Ada yang mau Islam itu ya'lu wala yu'la alaih. Ada yang begitu, maka berjuang untuk NU. Ada yang tidak begitu, al-fulusu ya'lu wala yu'la alaih. Uang itu di atas tidak bisa dikalahkan, maka bekerjanya untuk fulus. Wa ma adraka mal fulus. Al-yauma bila fulus mampus. Sehari tidak punya fulus mampus. Tergantung, ya kan? Itu pengurusnya. Pengurus-pengurusnya karena sama-sama manusia. Anggotanya lebih-lebih. Macam-macam keinginannya orang banyak, ya kan? Kalau NU sesuai dengan ADART yang dibangun oleh Mbah Hasyim Asy'ari dan para pendiri NU, ya baik. Tapi banyak orang yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan ADART dan Qanun Asasi NU, itu jadi masalah. Saya baca, saya pengurus, saya baca ADART NU antara lain dilarang bagi siapa saja. Ini bahasa saya, tapi menerjemahkan gampangannya lebih mudah. Dilarang bagi siapa saja yang sudah ditunjuk sebagai Rois Am, itu kedudukan tertinggi Rois Am, ya, itu kepencut oleh rayuan partai politik dan jabatan pemerintah manapun. Itu adalah larangan keras bagi seorang Rois Am. Tapi manusianya kan beda. Ada yang suka jabatan, kan gitu kan? Ya kan? Melanggar. Ya, melanggar itu kan ADART bukan Al-Quran, bukan hadis, bisa diamandemen. Kan dia kena kepentingan, karena kepentingan. Kalau taat, ya tidak begitu, tidak bisa. Wah, saya sudah terlanjur ini. Jadi Rois Am misalnya, maka saya harus ikut ADART. Kalau semuanya begitu, warganya, pengurusnya, aktivisnya taat pada aturan, insya Allah aman. Yang jadi masalah kan tidak taat aturan ini, itu kan jadi masalah. Baik. Jadi NU itu kan organisasi teman-teman ya. Jadi yang namanya organisasi ya seperti yang beliau katakan, ada ADART-nya teman-teman. Ada aturan lah teman-teman yang dibuat di situ yang mesti ditaati oleh para pengurusnya. Lah, memang fakta sepertinya ini memang dari tingkat kepengurusan, terutama ya pengurus yang sudah posisinya tinggi teman-teman ya, tidak mengikuti aturan yang sebenarnya. Ya sehingga ya seperti yang kita lihat sekarang ini faktanya teman-teman, semua ada di NU teman-teman. Seperti yang kita ungkapkan, kalau dari segi para penceramahnya teman-teman, amalan-amalan sesatnya itu bisa kita jumpai di kalangan NU. Ya karena dari tingkat pengurusnya teman-teman tidak tegas ya memberikan aturan sebenarnya mana yang layak di kalangan NU itu ya menjadi penceramah di depan umum teman-teman. Dan buktinya juga Syiah bisa masuk, liberal bisa masuk teman-teman di kalangan NU. Makanya di video saya yang sebelumnya ya pernah juga saya bacakan salah satu berita dari salah satu petinggi MUI, Kiai Khalil Nafis ya. Beliau kan pengurus di NU juga, termasuk senior teman-teman. Mengungkapkannya kalau modelan NU seperti ini teman-teman, beliau memprediksi, ini sekadar memperkirakan teman-teman, tahun 2050 maka NU itu akan habis menjadi Syiah ya, kemudian liberal katanya teman-teman. Itu artinya Kiai Khalil Nafis ya mengungkapkan bahwa kondisi saat ini NU teman-teman ya sudah banyak disusupi oleh aliran-aliran sesat teman-teman. Baik, kita simak video yang kedua teman-teman. Tadi saya katakan ya ada seorang yang mengaku sudah 20 tahun di NU ya mengungkapkan bahwa sebenarnya terjadinya kerusakan di kalangan NU ini bukan ketika Said Akil Siraj yang menjadi ketua teman-teman, meskipun kita tahu ya banyak juga kerusakan ketika Said Akil Siraj yang memimpin teman-teman. Tapi ini ungkapan beliau teman-teman ya, mengatakan bahwa terjadinya kerusakan di kalangan NU itu sudah dimulai ketika Gus Dur yang memimpin. Ini kata beliau teman-teman, bukan kata saya. Coba kita simak pernyataan beliau seperti apa teman-teman. Saya di NU 20 tahun. 20 tahun. Di cabang NU langsung. Ini sekedar referensi. Dan di Ma'arif ya 20 tahun, 84 sampai 2004. Ini sekedar perkenalan. Saya cucu Bang Dewi, jadi Durian. Jadi begini, saya ini di jadi begini,
saya salut ya sama Kiai Lutfi sama Kiai Lutfi, detail sekali. Saya akan nggak menanggapi itu. Saya cerita sedikit tentang NU. Jadi begini, ya NU itu rusak tidak mulai saya tagih, mulai Gus Dur. Gus Dur. Ya, orang menganggap wali, kalau langsung menganggap itu sesat, yaitu Pak Ali saya Kiai Hamid menuduh Gus Dur Syiah. Loh, betul itu, saya saksinya. Dan waktu itu Gus Dur mau nuntut di koran-koran itu tahun 89 90 itu. Ya, nggak berani, hanya gertakan tok. Jadi saya tagih ini kadernya Gus Dur. Itu loh. Jadi itu saya tarik ke belakang dan Gus Najim buat buku yang tokoh-tokoh dibelah, termasuk di dalamnya Gus Dur, Gus Mus, Ulil Absar dan lain sebagainya. Jadi rusaknya NU itu tidak, kalau dari keterangan tadi ini kan dari Said Agil, tapi dari Gus Dur. Gus Dur itu yang mengkader menempatkan Said Agil, Masdar, Ulil Absar segala macam itu Gus Dur. Jadi rusaknya itu oleh cucunya Mbah Hasim sendiri, dan itu waktu itu Gus Dur Kiai Hamid, saya ini sebagai pengawalnya Kiai Hamid. Jadi waktu itu saya kemenangan yang paling besar dan saya bersandang 3. Jadi itu saya tahu persis. Kiai Hamid melontarkan Gus Dur Syiah di koran itu. Gus Dur mau nuntut. Memang nggak benar, nggak berani, hanya gertakan tok. Nah ini teman-teman ya, ini pengurus NU juga ternyata yang sudah 20 tahun di NU. Bahkan kata beliau ini, bukan dari ya ketika mulai kepemimpinan Said Akil Siraj ya, NU ini mulai rusak teman-teman. Tapi ya jauh sebelumnya di era Gus Dur sudah rusak. Bahkan beliau mengungkapkan ada seorang kiai senior juga, Kiai Hamid kalau tidak salah beliau sebutkan tadi, yang menyebutkan dan itu sudah dipublikasikan di koran-koran bahwa Gus Dur ini tertuduh sebagai Syiah teman-teman ya. Ini wallahu alam teman-teman ya. Yang jelas kalau ada yang berkomentar nanti mengatakan atau membantah lah teman-teman, enggak NU itu enggak begini enggak begitu. Lah, saya harus lebih percaya kepada beliau dong, karena beliau yang ada di dalam tubuh NU itu sendiri. Kalau kalian kan hanya berkomentar, ya bukan orang NU, hanya sekedar ikut-ikutan membela saja teman-teman. Dan memang faktanya ya begitu rusaknya NU saat ini teman-teman ya. Bahkan kalau beliau menyebutkan tadi di era Gus Dur, ini ada lagi teman-teman. Salah seorang Gus, kalau nggak salah ini ada yang mengatakan adiknya Mbah Muin teman-teman, yang sudah meninggal dunia, itu mengungkapkan bahwa memang Gus Dur itu dari segi pemahamannya banyak kerusakan ya. Di antaranya ya Gus Dur itu pernah menyebutkan bahwa Nasrani dan Katolik itu tidak kafir katanya teman-teman. Dan saya juga pernah baca itu di Google teman-teman ya, di Wikipedia, bahwa memang benar Gus Dur pernah mengatakan seperti itu. Alasannya konyol Gus Dur teman-teman. Alasannya untuk menjaga perdamaian antar umat beragama, ya menjaga toleransi antar umat beragama. Ya apakah toleransi harus seperti itu teman-teman? Sampai mengatakan orang kafir enggak kafir. Kan dalam urusan agama teman-teman seperti yang Allah katakan, lakum dinukum waliyadin. Ya agamamu ya agamamu, ya agamaku ya agamaku. Jangan justru agama yang jelas kafir teman-teman, demi untuk menjaga perdamaian ya atau alasan toleransi kita justru membenarkan agama itu sendiri. Coba kita simak teman-teman, saya lupa nama Gus ini. Gus Dur bilang Yahudi Nasrani tidak kafir. Kan sudah lama Gus Dur bilang gitu. Yahudi malah. Itu artinya Yahudi Nasrani mengakui adanya Tuhan. Mengakui adanya Tuhan. Jadi tauhid itu atau Islam itu hanya mengakui Tuhan. Tapi tidak berarti harus mengesahkan Tuhan, meyakini Tuhan itu satu, enggak harus. Yang penting Gusti Allah itu wujud dan seterusnya. Nauzubillah. Dan memang saya pernah baca teman-teman apa yang beliau ungkapkan ini terkait di antara beberapa keanehan dari pemahaman Gus Dur. Ia menyebut Yahudi dan Nasrani itu tidak kafir katanya. Berarti kalau tidak kafir teman-teman ya sama dong akidahnya dengan kita. Harusnya Yahudi Nasrani itu menyembah Allah. Faktanya ya Nasrani menyembah apa teman-teman? Ya Allah. Bahkan Kiai Lutfi Basori juga pernah mengungkapkan teman-teman terkait pemahaman nyeleneh dari Gus Dur yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah kitab paling porno di muka bumi ini. Itu pernah teman-teman ya. Jadi kalau kita gabungkan dengan pernyataan Kiai yang tadi yang mengaku sudah 20 tahun bahkan belum menjadi pengurus di NU, ya cocok ini teman-teman. Jadi kerusakan NU ini bukan hanya dimulai dari era Said Akil Siraj ya, tapi jauh sebelumnya.
ya di eranya Gus Dur. Dan seperti kata Kiai Lutfi Basori teman-teman, kalau mereka-mereka ini taat kepada ADART di NU itu ya aman insya Allah teman-teman. Dan ya memang seperti itulah ya, kalau orang melanggar aturan teman-teman, ya pastilah yang namanya melanggar aturan itu akan terjadi kerusakan, akan terjadi kebengkokan. Dan ini saya mengatakan NU rusak teman-teman ya di era yang sekarang ini, ya bukan ketika ya dibentuk oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Kalau itu kita akui teman-teman. Tapi yang sekarang ini yang saya maksud parah teman-teman. Maka cocok ya orang-orang mengatakan mau cari apapun di NU itu ada, mau cari amalan sesat apapun di NU itu ya ada teman-teman. Faktanya memang seperti itu. Ya karena memang dari tingkat kepengurusannya nggak becus teman-teman. Kalau pengurusnya becus teman-teman, para ulama yang ada di NU ini tentu teman-teman tidak akan memberikan ruang bagi para ya penyesat, orang yang nggak layak untuk ceramah diberikan panggung ceramah seperti itu. Mama Gufron itu, Hyang Weldo, kemudian banyaklah teman-teman, Syiah juga bisa masuk, liberal, sangat-sangat rusak teman-teman ya. Taib. Mungkin itu yang bisa kita share-share teman-teman di video kali ini. Semoga ada manfaatnya sebagai sharing-sharing kita. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.